Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gianata dengan NIM G701-20035, mahasiswa Kimia Medisinal tahun 2023 kelas A. Jadi, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu obat, yaitu metformin HCl. Seperti yang kita ketahui, metformin ini merupakan obat antidiabetes pilihan pertama yang merupakan dari golongan biguanid. Nah, tapi sebelum obat tersebut memberikan efek pada tubuh, obat tersebut harus melewati beberapa proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan kemudian akan diekskresikan. Nah, untuk melewati fase-fase tersebut, obat-obat itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas syarat-syarat metformin HCl untuk dapat memberikan efek dalam tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui, membran plasma kita terdiri dari fosfolipid, sehingga molekul-molekul yang akan melewati membran harus bersifat lipofil atau suka terhadap lemak. Nah, metformin sendiri memiliki sifat yaitu hidrofil atau mudah larut dalam air atau yang biasa kita kenal dengan suka terhadap air. Nah, karena sifatnya yang hidrofil menyebabkan metformin itu memiliki permeabilitas membran yang sangat rendah, yaitu dia sulit untuk menembus membran karena bersifat hidrofil. Nah, karena permeabilitas membran yang rendah ini menyebabkan metformin HCl ini memiliki bioavailabilitas yang rendah pula. Nah, syarat yang kedua yaitu pH, di mana pH yang sesuai untuk molekul metformin HCl dapat terabsorpsi dengan baik itu berada pada rentang 2,8 sampai dengan 7,4. Penelitian mengatakan jika pH metformin itu kurang dari 2,8 akan menyebabkan molekul dari metformin ini memiliki permeabel yang buruk. Sedangkan jika molekul metformin HCl ini memiliki pH yang lebih daripada 7,4 akan memiliki afinitas terhadap membran yang rendah. Nah, kita masuk pada syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir, yaitu nilai pKa. Nah, beberapa penelitian menemukan nilai pKa terbaik untuk metformin itu yaitu 11,5, di mana pada nilai pKa 11,5 ini metformin memiliki sifat basa yang kuat yang tidak terionisasi. Nah, karena sifatnya yang basa kuat dan tidak terionisasi menyebabkan metformin HCl ini sangat baik untuk melintasi membran. Nah, karena syarat-syarat inilah metformin itu dapat memberikan efek antidiabetes terhadap manusia. Efek antidiabetes metformin pada manusia itu bekerja pada 3 organ dalam tubuh manusia. Yang pertama itu di usus, di mana pada usus ini metformin bekerja dengan cara meningkatkan metabolisme glukosa secara anaerob. Organ yang kedua yaitu hati, di mana pada hati metformin HCl ini bekerja secara 3 mekanisme kerja. Yang pertama itu menurunkan proses gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis ini merupakan proses dalam tubuh di mana tubuh ini mengubah senyawa-senyawa yang bukan karbohidrat itu menjadi glukosa, seperti lemak atau vitamin yang kita konsumsi oleh tubuh itu diubah menjadi glukosa sebagai cadangan makanan. Nah, sehingga metformin HCl itu mencegah atau menurunkan proses ini. Kemudian mekanisme yang kedua itu ada juga menurunkan proses glukogenolisis. Nah, seperti yang kita ketahui, glukosa-glukosa yang sudah disimpan di hati sebagai cadangan makanan pada proses glukogenolisis ini akan dipecah kembali menjadi glukosa. Nah, metformin perannya di sini menurunkan proses ini sehingga cadangan-cadangan makanan, cadangan-cadangan glukosa dalam hati tidak diubah lagi menjadi glukosa. Dan mekanisme yang terakhir untuk organ hati yaitu menurunkan oksidasi asam lemak. Nah, organ yang terakhir yang menjadi tempat aksi metformin yaitu otot. Nah, di mana
pada otot ini, metformin itu bekerja secara dua mekanisme kerja. Yang pertama itu meningkatkan penyerapan glukosa oleh insulin, sehingga tubuh akan mengkode insulin untuk disekresikan lebih banyak, sehingga dapat mengikat glukosa-glukosa yang berlebihan dalam tubuh. Nah, mekanisme yang kedua itu akan meningkatkan proses glikogenesis. Nah, proses glikogenesis ini di mana proses tubuh mengubah glukosa-glukosa dalam tubuh itu menjadi glikogen otot, sehingga glukosa tidak akan dikeluarkan bersama urin, melainkan akan disimpan sebagai cadangan makanan di otot. Nah, dari semua mekanisme kerja terhadap 3 organ yang menjadi aksi metformin HCl ini, semua mekanisme kerja itu akan menyebabkan turunnya kadar glukosa dalam darah, sehingga metformin itu menjadi obat anti diabetes oral. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang metformin HCl. Jadi dari video ini kita bisa mengetahui bagaimana metformin HCl itu bisa bekerja dalam tubuh dan sifat-sifat metformin tersebut dalam melewati fase-fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan kemudian diekskresikan dalam tubuh sehingga bisa menghasilkan efek anti-hiperglikemia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.